Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Zaman sekarang ada begitu banyak orang yang suka kompromi. Apakah itu kompromi dengan hal yang baik atau hal yang tidak baik? Karena begitu banyak yang suka kompromi, akhirnya kebenaran ataupun kejahatan sulit untuk diketahui saat itu juga. Saudara, dalam hidup ini sebenarnya banyak hal yang kita setujui, apakah itu baik ataupun tidak baik. Seperti halnya pada bacaan ini, ketika Ribka mengadakan persetujuan dengan anaknya dalam hal menipu Ishak, mereka melakukan segala sesuatu supaya apa yang sedang mereka rencanakan dapat tercapai. Mereka tidak menyadari bahwa setiap rencana yang sedang mereka kerjakan berbahaya bagi mereka, khususnya Yakub. Baik Ribka maupun Yakub hanya memikirkan hal yang sementara. Mereka tidak menyadari bahaya ke depannya. Mereka sama-sama terjebak dalam dosa, baik Ribka maupun Yakub. Yakub berfokus pada tujuannya untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya, walaupun dia sudah tahu apa yang menjadi resikonya. Terbukti ketika ia berkata kepada ibunya di dalam Kejadian 27 ayat 12, "Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukan berkat." Begitu juga dengan Ribka, dia hanya berfokus pada anak kesayangannya yang penting diberkati. Dia sudah tahu kalau dia menjalankan rencananya ini, ia dan anaknya ada dalam masalah besar. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian 27 ayat ke-13. Saudara, mungkin kita juga sering ada di posisinya Ribka dan Yakub. Kita sudah tahu kalau rencana ini terus dilanjutkan, maka kita ada dalam bahaya. Namun itu tetap tidak dihiraukan. Bagi kita sekarang, apakah yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan? Melalui nats ini, ada 3 penyebab yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, dosa yang dilakukan dengan sadar. Bisa dibaca di dalam ayat 11 hingga 13. Dari firman Tuhan yang kita baca, Ribka dan Yakub tahu benar bahwa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Namun mereka tetap berjalan dalam dosa itu. Saudara, sadar atau tidak sadar, bahwa hal itu juga sering ada di dalam diri kita. Dengan sepengetahuan kita
kita melakukan dosa. Namun terkadang kita mengabaikan untuk menolak tidak melakukannya. Seringnya kita jatuh pada dosa untuk tetap melakukan dosa yang sudah kita tahu. Jarang sekali ada orang yang tidak melakukan sesuatu karena dia tahu bahwa itu dosa. Kadang kita berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, dosa ini sedikit kok, gak besar-besar banget. Ini kan hanya menipu sedikit saja Tuhan, gak semuanya, ataupun hal-hal lain." Jadi, dengan sadar kita tahu bahwa menipu itu adalah dosa, dan bahkan apa yang kita pikirkan pun yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu sudah menjadi dosa. Saudara sadar atau tidak sadar, dalam sepengetahuan kita melakukan dosa dan bahkan kita memilih untuk bersahabat dengan dosa. Di dalam pengetahuan kita akan dosa, bukan membuat kita untuk tidak berdosa, tetapi di dalam pengetahuan kita akan dosa, membuat kita justru melakukan dosa. Saudara, dosa tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak tahu kebenaran. Justru orang yang tahu kebenaran pun melakukan dosa. Jadi dengan sadar atau dengan sepengetahuan kita, manusia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, melangkah dalam dosa dapat dibaca di dalam ayatnya yang ke-14. Di dalam ayat ini dikatakan, lalu ia pergi dan seterusnya. Ia menunjukkan ada suatu tindakan untuk melakukan dan bahkan siap untuk melakukan. Yakub terus melakukan dosa yang sudah direncanakan itu, yaitu menipu kakak dan ayahnya. Dia terus berjalan dan bertindak sampai semuanya tercapai. Kalau kita perhatikan pada pasal ini, Yakub rela melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang normal. Tidak mungkin ada manusia yang rela badannya dan lehernya dipalutkan dengan bulu binatang, dan juga tidak ada manusia yang rela mau dikutuk jika rencana ini ketahuan. Tetapi ia tetap melangkah dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan itu tidak membuat Yakub dan Ribka meninggalkan rencana mereka. Kita melihat di sini adanya antusias untuk melakukan dosa. Saudara, bagaimana juga dengan kita? Apakah kita juga berantusias untuk melakukan dosa, atau kita menurunkan niat kita untuk melakukan dosa setelah mengetahui resiko-resikonya? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Dosa membuat kita kehilangan akal sehat. Dosa membuat manusia merendahkan penciptanya. Dan juga dosa membawa kita pada kehancuran. Ketidaksadaran manusia akan resiko-resiko dosa ke depannya yang membuat kita terus melakukan dosa. Manusia terkadang hanya mengingat resiko dosa sesaat saja. Dan setelah itu, manusia menjadi membabi buta dengan rencananya untuk terus berbuat dosa. Kita sebagai manusia terkadang menganggap remeh anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Manusia terkadang berpikir Allah itu Maha Pengampun, dan juga kita kadang berkata, Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang percaya kepadanya. Ia pasti mengampuni kita ketika kita meminta ampun kepadanya. Saudara, kadang kita lupa bahwa setiap dosa yang kita lakukan, tidak mungkin kita tidak menerima konsekuensi dari dosa itu. Inisiatif
kita melakukan dosa, membuat kita bisa jatuh lebih dalam lagi. Yang ketiga, melakukan dosa dapat dibaca pada ayat 18 hingga 19. Saudara, dalam ayat ini menunjukkan bukan hanya tindakan lagi, tetapi sudah melakukan dosa. Yakub sudah melakukan dosa untuk menipu ayahnya dan juga kakaknya Esau. Dari firman Tuhan ini, kita melihat betapa manusia ini buta oleh keinginan hati. Manusia menjadi egoistik, menjadi lupa diri oleh keinginannya. Saudara, ketika kita melakukan satu dosa, maka dosa lain juga kita lakukan. Dalam ayat ini, bagaimana Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau." Yakub terus melakukan dosa demi dosa untuk memenuhi keinginannya. Yakub menutupi dosa yang satu dengan dosa yang satunya, supaya semuanya tercapai. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan terus menikmati dosa yang selanjutnya. Kita merasa bahwa dosa itu begitu nikmat dan terus untuk melakukannya. Mari saudara, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, jangan biarkan dosa dan keinginan hati kita yang membuai dosa terus menyelimuti hidup ini. Jangan biarkan hidup ini tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan pimpinan firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya tidak mudah jatuh di dalam dosa atau melakukan dosa itu. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dalam mengambil setiap tindakan atau keputusan di dalam hidup ini. Ampunilah kami jikalau selama ini kami banyak salah dan menyakiti banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami di sepanjang hari. Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.